Tanyakan ke kepala otorita, tanyakan ke pemerintah. Ya. Masih ada komunikasi dengan Pak Bas sendiri nggak sih Pak terkait IKN? Ya, kadang-kadang mengabarkan aja, bukan urusan pekerjaan. Sehat Pak Bas, keluarga gimana, gitu aja. Ini masalah pribadi aja Pak. Personal antara Pak Bas dengan Pak Jokowi. Komunikasinya dengan Pak Basuki. Ya tadi ya gitu-gitu urusan. Ngabar ke. Sempat membahas tentang IKN gitu nggak? Pak Bas ya itu kan urusan pemerintah. Ini ada pertanyaan yang unik ini yang akan saya sampaikan ini, yang sulit diterima nalar, dan statement itu diungkapkan oleh Presiden ke-7 Indonesia kita, Pak mantan Pak Jokowi. Bekas kepala negara itu berkomentar soal adanya blokir anggaran yang dilakukan Kementerian Keuangan untuk banyak proyek. Ya, salah satunya yang ditujukan buat melanjutkan IKN. Jadi aliran dana ke IKN itu diblokir. Dan ini yang disampaikan Pak mantan. Lah kok bisa-bisanya sekarang menyebut disuruh nanya ke pemerintah, suruh nanya ke kepala otorita IKN. Nah, jawaban yang disampaikan Jokowi itu betul tapi tidak benar. Orang pan-papan tuh. Bagi yang nggak mudeng, makna betul tapi tidak benar. Ya, coba putar sekali lagi apa yang disampaikan sama Jokowi dengan pelan-pelan, resapi dan pahami. Di mana letak betulnya dan di mana letak tidak benarnya. Karena kita tidak semua yang betul itu pasti benar dan sebaliknya. Ini bukan perkara Om Begawan tidak setuju lagi loh atau tidak respect sama Pak Jokowi, bukan tentang itu. Loh, mau bagaimanapun Pak Jokowi punya beban moral toh atas kelanjutan IKN yang selalu dibangga-banggakan ketika dia masih jadi presiden. Ingat, dalam durasi 3 tahun sudah ada 89 triliun yang dialokasikan ke sana. Tidak itu saja, kelanjutan IKN itu juga bentuk pertanggungjawaban, bentuk komitmen, bentuk menjaga kepercayaan kepada investor yang sudah investasi di sana, sudah peletakan batu pertama. Nah sekarang mau ditumbuhi rumput kan ya eman-eman. Lah nek mantan yang dulu membangga-banggakan IKN lalu diminta komentar soal IKN kok menyerahkan pada pemerintah atau pada otorita IKN. Wah ini perilaku yang tidak layak buat dicontoh. Harusnya dia punya pertanggungjawaban apa yang harus dia katakan itu. Apa dia marah apa piye. Wah kok diblokir IKN gimana ini kan harusnya gitu. Inilah yang kemudian tak sebut. Apa yang disampaikan Jokowi betul tapi nggak benar. Jujur saja nih, andai seorang bekas presiden yang baru lereh atau leren, ini mau 4 bulan, kurang 10 hari, merasa lepas tangan, merasa tidak punya beban atas gagasan-gagasan yang pernah dia perjuangkan. Ini pimpinan macam apa gini. Nah iya toh, cuma melepaskan begitu saja. Gelanggang colong Melayu itu sudah ya sudah itu urusannya yang ditinggalkan kan harusnya punya beban pertanggungjawaban, beban moralnya kan harusnya masih ada. Lah yo gak bisa seorang pemimpin yang sudah meninggalkan jabatannya lalu belas randu ikatan sama sekali. Padahal itu kan program yang dibangga-banggakan, seakan-akan IKN itu Jokowi kan. Jokowi itu IKN. Taunya masyarakat kan gitu. Nah dengan program atau proyek yang pernah diinisiasi. Jadi gini loh, Om Begawan mau katakan, jawaban itu tak nilai betul. Memang kelanjutan IKN itu urusan pemerintah. Memang Jokowi kan sudah nggak jadi apa-apa. Ya pasti yang melanjutkan pemerintah. Tapi idealnya loh, jawaban Pak Jokowi tidak berhenti di situ. Harus ada kalimat lanjutannya. Banyak loh yang bisa dia utarakan sebenarnya buat menegaskan bahwa dia masih peduli, masih perhatian, masih pengen IKN dituntaskan. Ketika semua anggaran diblokir, dia kok tenang-tenang aja, tanya pada pemerintah.
Kan bisa begini argumentasinya itu loh. Proyek IKN itu kan kesepakatan pemerintah dan DPR. Lah mau bagaimanapun itu tanggung jawab bersama, kan harusnya gitu. Jadi ada tekanan-tekanan, kalimat-kalimat, ucapannya yang menginginkan ada kerenteking hati, tahu kerenteking hati. Ada sesuatu yang bergerak di hatinya agar IKN tetap dilanjutkan, kan gitu. Nah bisa juga dia bisa menyampaikan, oh dana yang mengucur ke IKN kan sudah 89 triliun loh, banyak, besar banget loh. Gedung-gedung sudah berdiri, bila tidak dilanjutkan kan kita semua bakal rugi. Sebab bangunan malah rusak, mangkrak. Kan ditegaskan begitu harusnya. Apa bilang, wah nanti jangan-jangan jadi hambalang kedua, kan nggak enak, kan harusnya gitu. Dalil lain juga bisa, dia katakan misalnya alasan yang lain. Contoh itu, makan bergizi gratis sedang butuh anggaran besar. Bisa jadi sebagian anggaran direlokasi, anggaran IKN buat kebutuhan MBG. Tapi ingat loh, bila pemerintah tidak melanjutkan, bagaimana investor akan ikut berpartisipasi. Bukankah bisa ngomong gitu? Mosok belas, lalu lepas tangan itu. Wah, ciloko caranya gitu. Nah inilah letak beda, pernyataan Jokowi itu betul tapi tidak benar. Betul dia sudah nggak ngurusin IKN, tapi nggak benar ketika dia lepas tangan tidak punya beban moral sama sekali. Kenapa hanya bertahan pada kalimat itu? Itu urusan pemerintah atau itu urusan kepala otorita. Ya nggak gitu apa-apa. Mana tanggung jawab moral Pak Jokowi sebagai yang menginisiasi proyek andalan, proyek kebanggaan Pak Jokowi. So, tadi saya katakan bahwa Jokowi IKN adalah Jokowi. Lah kok penamen, dulu maksa-maksa, duit gede dialokasikan. Setelah nggak menjabat, belas tidak mau ngurus IKN lagi. Katanya mau sering-sering ke IKN. Nah perhatikan juga itu, perasaan tidak suka, gak nyaman. Ditanya begituan sama wartawan, kelihatannya gak nyaman tuh jawabnya. Mimik mukanya jelas tegang, menahan marah, ngampet kegelisahan. Ya bingung tuh memilih diksi nih. Apa kalimat ya yang pas. Dia bingung tuh. Buat menjawab wartawan itu kan susah. Nah, seorang mantan presiden harusnya nggak boleh dong. Hanya kebaikannya saja yang diingat. Lalu kegagalannya dilupakan. Mengingat gagal atau salah. Tidak untuk nyacat. Atau untuk menjatuhkan, enggak. Atau ditujukan menganggap negatif, bukan itu. Malah apa yang kurang baik, tidak menguntungkan, jadi pembelajaran, dievaluasi buat rakyat dan juga pemerintah yang sedang memegang kendali saat ini. Bagaimana dengan IKN? Dilanjutkan, apa dimangkrakkan? Lah mau sampai kapan pun perkara IKN, ya pasti dikaitkan sama Jokowi. Sekali lagi saya katakan, Jokowi IKN adalah Jokowi, karena IKN adalah kebanggaan Jokowi waktu itu. Hambalang sama Pak BY. Gitu. Nah kalau Bu Mega itu soal bikin KPK. Oh kalau KPK mesti ingat waktu itu yang bentuk Bu Mega dan MK. Lalu Gus Dur, nah mesti ingatnya Konghucu sebagai agama serta dibukanya ruang toleransi. Punya masing-masing keterkaitan yang selalu diingat oleh rakyat. Nah Pak Harto pasti tentang Orde Baru. Nah, kalau Pak Karno itu tentang seorang proklamator dan tentang Pancasila pastinya. Nah mengenai tol laut, terhubungnya Trans Papua, nyambungnya tol Jawa, itu ya tetap mesti diakui itu keberhasilan Jokowi. Kita gak menutup mata. Nah tentang IKN, Jokowi kan ya nggak bisa lepas dan merasa bukan urusan dia. Selalu orang mengingat bahwa IKN adalah inisiasi dari Jokowi. Nah Bapak Jokowi lupa, dulu pernah janji loh, bakal sering ke IKN, melihat progresnya, kemajuannya, pembangunannya, sampai di mana. Lalu nanti ke sana adanya cuma ilalang rumput dan belalang, kan repot itu. Nah, kan itu
pernyataannya yang mengandung janji pada rakyat, yang membawa rasa tanggung jawab. Melu handar beni. Ya, jadi rakyat itu nggak kecewa, Pak. Ingat loh, ngototnya Jokowi alokasikan dana ke IKN sejak tahun 2022. Sebenarnya kan mencelakakan kita semua. Kalau kita mau jujur, waktu itu banyak pengamat, akademisi, pemerhati menyarankan agar tidak terburu-buru. Ojo kesusu, jangan gigi mongso, ora kemrungsung untuk segera nggarap IKN dan memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan. Kenapa? 2022 kita itu baru lepas dari pandemi COVID loh. Kok masih punya pikiran-pikiran yang harus mengeluarkan banyak anggaran. Dan anggaran harusnya kan untuk pemilihan ekonomi. Pemulihan ekonomi rakyat supaya roda ekonomi berputar. Malah bangun dan akhirnya mangkrak. Dan sehingga banyak pihak ngasih masukan supaya anggaran IKN untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi terlebih dahulu. Nah, tapi tahun 2022 itu siapa yang bisa mencegah atau memberi masukan? Malah semua ditinggalkan, bahkan partai Mbak Mega jadi dikhianati. Yang bisa ngandani Jokowi itu nggak ada waktu itu. Dia merasa paling jumawa, paling kuat, paling berkuasa di Indonesia ini. Lah kok penak wae ditanya wartawan sekarang kok jawabnya IKN urusan pemerintah. Kok nyimut itu. Nah, pernyataan itu dalam analisis Pak Begawan ini itu sebagai bentuk tekanan atau pressure buat Presiden Prabowo sama Menteri Pekerjaan Umum. Itu Pak Dodi Hanggodo itu. Begawan paham banget. Dengan banyak pemangkasan anggaran, Jokowi merasa legacy dirinya terancam mangkrak itu IKN. Ditumbuhi rumput ilalang dan akan jadi horor. Bisa menakutkan itu. Nah, sebagai politisi ulung, dia ngerti kok tertimpa urusan IKN. Makanya waktu dikonfirmasi, beban itu dibalik nih ke negara. Ya dia tahu, dia sudah bukan presiden, itu urusan IKN meneh. Betul yang tidak benar, tapi yang beginian ini jawaban yang disampaikan tadi. Wih, jangan kebangetan loh, kalau menurut Begawan loh. Akhirnya saya bilang itu ya kuping budek moto picek. Seolah-olah gak urusan itu loh. Tidak mau bertanggung jawab. Tidak mau tahu lah. Dan melepas beban moral dan dikembalikan ke pemerintah. Cenderung merasa tidak mau disalahkan. Ya, yang punya kerugian besar ya kita sebagai rakyat. Dengan anggaran yang tersedot itu apa-apa jadi sulit. Tidak ada anggaran lagi untuk pembangunan. Mungkin ada kementerian UMKM, koperasi, yang akhirnya tidak bisa berkembang. Dan rakyat kena dampaknya. Selama 3 tahun tebus 90 triliun. Dan sekarang kementerian-kementerian pada dipangkas. Dikira nek pegawai negeri, ASN, P3K kerja tidak itu optimal, efeknya pada siapa? Yang nggak dapat layanan baik siapa? Yang kena imbasnya siapa? Ya kita semua rakyat kecil. Karena digerakkan oleh anggaran para pegawai negeri itu. Nah, anggarannya mereka ya sembuh. Males-malesan. Rakyat kecil yang jadi korban. Nah, jawaban Jokowi ini bisa disodorkan ke pendukung mereka. Ayo. Dia akan bilang. Pasti dia akan bilang. Lah, Jokowi itu presiden. Paling bilangnya gitu. Dan sekarang kan nggak bisa ngapa-ngapain. Paling-paling ya gitu. Nah, itu para pemujanya. Nih, tak kasih contoh itu atau ilustrasi sederhana aja. Saat anak-anak kita dewasa hingga mereka pada menikah, andai mereka kena masalah, apa kita sebagai orang tua tidak punya perasaan bersalah sama sekali? Tidak punya beban. Ya. Tidak merasa sakit, tidak merasa ternyuh atau merasa ikut sedih. Kan enggak toh? Ya mesti perbuatan mereka bukan disebabkan oleh kita sebagai orang tuanya. Kita juga akan merasa gagal mendidik. Ya pora. Nah ini soal tanggung jawab kok. Emang benar ini jadi urusan anak kita yang sudah melakukan kesalahan dan dia tertimpa masalah. Tapi kita sebagai orang tua harus punya tanggung jawab. Punya beban moral. Punya ya rasa isin dan sebagainya. Tapi sebagai bapak kita akan sedih. Nek yang pada gak punya rasa itu. Orang tua yang gak punya rasa sedih ketika anaknya
punya masalah. Wah, ini perlu dipertanyakan ini. Orang tua yang perlu dipertanyakan. Demikian pula perkara IKN. Masa iya Jokowi nggak punya kaitan batin apapun dengan IKN yang sekarang sudah hampir mangkrak dan mungkin sudah mangkrak karena sudah banyak ditumbuhi ini lalang di mana-mana. Tapi ya biasa buzzer-buzzernya Jokowi menampilkan IKN yang wah, gemerlapan dan sebagainya. Nah, ini kontak batin perkara IKN. Pasti sebagai bekas presiden, Jokowi ngerti banget. Perkara memprioritaskan sesuatu yang jelas saja pada rakyat. Nah, gimana IKN? Kan bisa cerita ini. Pak Presiden maunya pasti meneruskan, pasti. Tapi berhubung makan bergizi gratis jadi program unggulan Pak Prabowo, IKN mungkin jadi daftar selanjutnya. Itu aja lah. Bisa juga menyampaikan seperti cerita Wapres pada saya. Dan kebetulan saya bapaknya misalnya. Pak Prabowo mau memangkrakkan IKN, ya itu terserah presiden. Kan ini misalnya itu, umpama. Dan waktu dikejar wartawan, apa sebagai bekas bosnya kepala otorita IKN, Jokowi nggak pernah ngobrol dengan mantan Menteri PUPR dulu tentang IKN sama Pak Basuki Hadimulyono. Lah kok bisa-bisanya Pak Jokowi itu ngomong kalau nanya kabar sama Pak Bas, ya selain urusan pekerjaan namanya keluarga aja. Lah ini piye? Kan Pak Jokowi yang sampaikan ke Pak Basuki. Nanti setelah lengser, bakal sering-sering berkunjung ke IKN. Itu kan ngomong sama Pak Basuki. Tidakkah jabatan kepala otoritas itu Pak Bas, yang dulu bekas anak buahnya, yang akrab selalu kemana-mana dengan Pak Jokowi. Mulanya yang ngangkat kan Pak Jokowi juga. Cari orang lain ya mungkin gak ada yang bersedia dan mau jadi kepala otorita. Wabot itu penerusan IKN. Nah sekarang kenapa beda lagi? Ya? Oh sepertinya lunyu omongannya Pak Mantan ini. Bagi Om Begawan nggak ada yang salah. Andai Pak Jokowi mengingatkan pemerintah sekarang untuk tidak melupakan IKN. Lo mau bagaimanapun keputusan IKN itu kan keputusan bersama dari pemerintah dan DPR. Sudah ada undang-undangnya. Rakyat akan sangat mengerti mengapa Presiden ke-7 memesan tidak meninggalkan rencana negara untuk pindah ke ibu kota. Perkara mantan mengingatkan proyek tinggalan pada yang masih menjabat. Kan yang pernah dilakukan sama Pak BI waktu itu. Pada Maret 2016, Pak BI pernah loh buat status di akun Facebooknya. Dia akan senang dan mendukung penuh andai Presiden Jokowi mau melanjutkan proyek Hambalang. Loh, iya. Dia memohon kepada Jokowi. Tapi kenapa? Pak Jokowi juga tidak mau melanjutkan Hambalang untuk dibangun. Dan sampai sekarang mangkrak luar biasa. Jangan-jangan ini juga gitu ini Pak Prabowo ini. Ini bulan yang sama pula loh. Menpora waktu itu Pak Zainuddin Amali bercerita rencana Jokowi meneruskan Hambalang. Lah kok tekan saiki Hambalang belas radingu sama sekali. Apakah itu prank? Pak Mantan dibuat main-main sama Jokowi waktu itu. Atau justru komentar Jokowi yang soal IKN demi jagani supaya ngalami hal yang sama kayak Pak BY dan dia juga diprank sama Pak Prabowo. IKN juga tidak dilanjutkan dan mangkrak seperti Hambalang. Ya, jangan tanya saya. Tanya aja sama Pak Prabowo. Itu ya. Ini Salam Begawan. Sampai jumpa. Jangan lupa subscribe. Sampai ketemu. Dadah.